Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli Mestran B40 dan Mestran SAE40 serta rekomendasi lain lah untuk motor matic dan motor laki. Jadi kalau untuk soal oli Pertamina ya, nggak semua oli Pertamina penulis rekomendasikan. Prima XP dan Enduro itu merupakan yang tidak penulis rekomendasikan. Fastron juga penulis masih mikir-mikir ya, karena Fastron yang 10W40 sudah terbukti di motor penulis bikin mesinnya mengalami fuel dilution ya, dan nggak begitu awet, cepat rusak. Oli yang penulis rekomendasikan dari Pertamina itu cuma beberapa. Bahkan sebenarnya roret pun penulis ragu karena penulis pernah uji panggang, nggak begitu tahan panas. Penulis pergunakan sebagai aditif oli mesin juga kurang begitu bagus ya. Roret ya, oli yang harusnya kental tapi kok nggak kroso ya kental ya. Yang Gold, Fastron Gold 5W30 0W20 juga penulis ragu ya, karena rasanya itu kelas biasa-biasa saja, dan ingat penulis nggak ada logo API-nya ya. Kalau pingin yang itu ya, yang bagus mungkin yang platinum, tapi harganya platinum mahal kan ya, 300.000. 300.000 nya juga penulis juga nggak yakin apakah beneran lebih baik daripada oli semi PAO macam Delvac One atau Ravenol VST atau apa itu DXG atau apalah itu yang sama-sama Ravenol USVO ya 5W30. Penulis nggak tahu apakah lebih baik ya platinum. Tapi yang jelas kalau Fastron 5W30 itu sudah banyak yang mengeluh ya. Tapi bisa aja mengeluhnya itu karena kendaraan dia harusnya butuh yang oli kental. Oli yang penulis rekomendasikan dari Pertamina itu yang pertama adalah Mestran SAE40 dan Mestran B40. Untuk lainnya Fastron 15W50 dan Fastron diesel. Dan untuk motor lagi ya, rekomendasinya adalah Fastron 15W50 dan Mestran B40. Kalau pingin merek lain ya, merasa agak sulit mas, beli online takut palsu gitu ya, yang penulis bisa rekomendasikan kalau merek online yang jarang ada pemalsuan itu adalah Orange dan GGI B40. Oh ya, sama satu lagi Win 20W50 Formula. Jadi Win 20W50 yang gambarnya mobil itu bisa dipakai di motor lagi, tidak bikin selip ya. Jadi silakan dicoba Win 20W50 Formula. Mestinya cukup lumayan banyak lah. Untuk sementara merek-merek lain kayak Valvoline XLD, Silcoline 20W50 yang sebelumnya pernah penulis rekomendasi, menurut penulis masih di bawahnya itu ya, masih cukup ada kesenjangan cukup banyak, bahkan termasuk dibandingkan dengan Orange. Itu kelasnya masih anggap aja lah rata-rata lah. Kalau rata-rata ada ya banyak ya oli ya, kayak Motul Multi Power, bahkan termasuk ya Malup XP, oli Vega, drum-druman gitu ya. Penulis harusnya buat rangkuman, tapi ya maaf ya, jarang ada kesempatan ya. Jadi penulis nggak bisa buat rangkuman video-video yang penulis pernah coba. Tapi yang jelas oli-oli tadi itu bisa dipakai ya, semua sih sebenarnya. Semua oli yang penulis sebutkan itu bisa dipakai untuk motor lagi, bahkan termasuk juga yang lebih encer seperti misalnya Ravenol TSI itu ada yang pakai di motor lagi tanpa masalah ya. Kalau oli-oli yang populer
selain Motul ya. Kalau Motul menurut penulis itu termasuk rata-rata. Seperti Ipone gitu belum coba, oli apa Motorex itu belum coba. Kalau Amsoil mobil itu penulis pernah coba yang versi sintetik apa sih jenenge, SS ya. Bola habis pokoknya tipe tertinggi yang 5W50 yang ketika penulis coba ternyata licin untuk RPM tinggi saja. Mungkin memang cocoknya untuk mobil bukan untuk motor. Kalau untuk motor di RPM rendah sampai menengah itu suara mesin kasar. Jadi selama jalannya belum lebih dari 70 atau 80 km per jam suara mesin nggak halus. Baru halus setelah dipakai jalan 100 km per jam ya, baru itu jadi halus. Jadi oli-oli yang rekomendasi penulis itu terutama adalah oli-oli yang aman untuk motor lagi. Yang hanya aman untuk motor matic kayaknya nggak ada ya. Jadi ya silahkanlah dicoba. Tapi ya untuk nyoba oli itu harus perhatikan suhu sekitar. Jadi penulis itu kan sering rekomendasikan pakai pakai minyak goreng dan oli samping. Juga kadang pakai minyak silikon. Tapi kalau olinya sudah genah ya, sudah bagus, nggak perlu ya sebenarnya minyak silikon itu. Minyak silikon itu sebenarnya butuhnya kalau campurannya minyak gorengnya banyak sekali, 100% gitu mungkin ya. Tapi ya selama ini penulis nyoba merasakan ada manfaatnya sih. Jadi lebih stabil sedikit gitu kemampuan olinya. Kenapa sih kok harus tambah minyak goreng, tambah oli samping? Sebenarnya multifungsi ya. Baik oli samping maupun minyak goreng untuk sementara yang penulis rekomendasikan ya, itu encer. Nah beberapa bro ini kalau pakai oli Mesran SE40, Mesran B40 sekalipun ya, itu merasa olinya terlalu kental, jadi tarikannya jadi berat. Jadi ketika penulis nyuruh nyoba dulu ya, itu setelah dicoba laporkan hasilnya bagaimana, karena ada beberapa bro yang nggak kasih feedback, tahu-tahu merasa kecewa, tahu-tahu wis mutung, nggak ngomong-ngomong maneh, nggak konsultasi maneh, terus memutuskan wah minyak goreng itu jelek, oli itu jelek, dan macam-macam ya. Ya penulis harapkan kalau misalnya tanya oli mana yang bagus, kalau hasilnya jelek tanya lagi, jangan samakan lah dengan yang lain-lain. Kalau bagus tak terus dicueki gitu ya. Penulis kalau misalnya hasilnya jelek ya silakan omongkan gitu loh. Jadi biar selain untuk ya barangkali ada salah-salah, juga kalau jelek beneran bisa jadi informasi untuk yang lain. Karena ini kan istilahnya sifatnya open source. Kita coba, kalau ada yang jelek ya saling sharing bersama. Kalau ada hasil yang bagus ya sharing juga bersama. Jadi seperti itu harusnya kan. Nah, yang sering jadi keluhan itu adalah kalau pakai 100% ya minyak goreng atau oli yang penulis rekomendasikan, itu adalah jadi berat tarikannya. Jadi nggak bisa enteng gitu, padahal ingin tenaganya nambah gitu, nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau harus ada campurannya gitu. Nah kalau nggak tahu ya mungkin wah Mesran B40 jelek, terus akhirnya saya putuskan misalnya pakai Castrol Power. Wah enak Castrol Power. Nah iya, mau nggak enak gimana, ketika pakai Mesran itu jelek, olinya di drain, masih ada sisa Mesran SE40 di situ, masih ada sisa Mesran B40 di situ. Ketika pakai oli misalnya Castrol Power One gitu ya, sisa dari Mesran itu akan sangat mempengaruhi
Astro Power One ini sehingga membuat olinya itu jauh lebih enteng, lebih enak. Tapi begitu sudah ganti oli kedua, ketika sisa mesrannya itu wis hilang ya, sudah rusak, sudah jadi makin encer atau segala macam, pasti ya akan balik ke mesran lagi. Biasanya kalau yang orang seperti ini akan tanya, wah gimana mas, saya pakai mesran itu suaranya mesin halus tapi berat. Nah kalau sudah berat itu opsinya ya tinggal ditambahi minyak goreng atau oli samping. Oli samping itu ya sebenarnya 5% saja sudah cukup ya. Lebih dari itu rasanya tidak banyak meningkatkan manfaat. Ya silakan sih kalau mau coba 10% juga mungkin ya lebih cocok. Tapi kalau dari pengalaman penulis, kalau terlalu banyak oli samping itu membuat tenaga mesin nggak bisa keluar. Jadi pakai oli samping 10% itu sudah sangat membantu. 5% ya. Terus habis itu pakai minyak gorengnya. Minyak goreng itu nggak cuma tambah encer juga, tapi untuk bikin licin di RPM menengah ya. Jadi RPM nanggung itu jadi licin. Oh iya, kalau oli samping itu fungsinya untuk nambah aditif anti aus. Aditif anti ausnya tentu bukan macam yang ada di oli mesin ya, karena kebutuhannya kalau oli samping itu licin tapi tidak menghasilkan asap. Jadi fokus utamanya oli samping itu adalah bagaimana caranya mesin bisa dilumasi, dinding silinder itu bisa licin tapi tidak menimbulkan asap yang banyak. Sementara itu bahan JDDP akan menyebabkan asap yang banyak. Jadi itu yang ingin dihindari. Makanya ya jadinya pakai oli samping itu bisa halus tapi nggak bisa sehalus oli mesin. Harus dipakai campuran lain dulu ya. Anti aus ini, anti aus yang ada di oli samping itu terutama membuat suara jadi makin halus ya. Kalau terutama yang merek rekomendasi Gasoli G1000 itu halusnya merata ya. Walau nggak sehebat oli mesin, nggak sehebat aditifnya oli mesin, harusnya sudah cukup bikin puas gitu ya. Terutama kalau misalnya 5% kurang, pakai 10% wis sudah cukup halus ya. Di mobil penulis contohnya pakai 10%, tapi di motor penulis Honda Beat dan Next 2 penulis pakai 5% sudah betul-betul nggak ada suaranya ya mesin. Pakai 5% Gasoli G1000 botol hitam, pakai 20% minyak goreng KCO, terus lainnya mesran SE40. Nah tapi kalau pingin halus sekali ya mungkin bisa pakai campuran mesran B40 ya. Kok jadi bahasane pencolotan, ya maaf lah ya. Tapi kalau misalnya pingin halus itu mesran B40 ya. Kenapa mesran B40 halus? Karena mesran B40 itu aditifnya lebih banyak. Karena anti ausnya lebih banyak. Juga dari kemungkinan kandungan deterjennya juga lebih banyak. Jadi kalau pingin membersihkan mesin, kalau pingin suara itu halus, mesran B40 itu kuncinya. Tapi ya dengan aditif yang banyak ini membuat performa mesin nggak bisa keluar. Jadi halus, licin, tapi performa mesin nggak bisa keluar. Nah, mesrannya saya 40 sebaliknya. Mesrannya saya 40 itu memang ya karakteristiknya jadi agak kasar ya mesinnya. Tapi performa betul-betul keluar. Performa betul-betul oke ya kalau mesrannya saya 40. Walau ini dalam kondisi yang sama ya. Kalau ada yang ngomong mesrannya saya 40 itu berat, itu biasanya karena kurang encer. Solusinya adalah campuri minyak goreng lebih banyak. Tentu campuri Gasoli G1000 juga bisa ya.
Tapi ya Gasoligi 1000 kan harus dibatasi. Jadi ya yang paling cocok ya minyak goreng. Minyak goreng kalau 10% itu kurang, 20%, 20% kurang, 30%. Kalau sampai lebih dari itu, baiknya campuri meseran B40 juga, karena aditif yang ada pada meseran SAE40 nya jadi terlalu minim. Pakai Gasoligi 1000 juga bisa, tapi ya kan perlu dibatasi juga. Nah, antara mana yang harus lebih banyak, meseran B40 atau Gasoligi 1000 nya? Maaf, penulis nggak bisa kasih informasi karena sekarang ini fokusnya masih coba-coba oli ya, merek oli. Jadi belum mencoba kayak misalnya rasio berapa persen sih Gasoligi 1000 yang pas, meseran B40 yang pas. Kalau minyak goreng, penulis sudah nemu pasnya untuk motor penulis. Dalam kondisi pemakaian siang itu jarang-jarang. Yang paling cocok itu 20% kalau untuk motor penulis. Kalau makainya apa jenenge 30%, itu nanti di 600-700 km sudah mulai kelitikan, yang nggak enak di telinga. Suara mesin nggak kasar, nggak ono asak-asakit, tapi kelitikan itu sangat mengganggu mengganggu kenyamanan berkendara penulis. Jadi malas penulis pakai kayak gitu. Lain-lainnya halus ya, tapi begitu ada kritikan, wah wis, jadi merasa terganggu. Sekarang ini ya jarang sih penulis dengar kritikan lagi gitu ya, kecuali dari oli yang benar-benar encer. Mungkin juga karena penulis sudah sering pakai 1 SGR, jadi kelitikanin secara ajaib jadi jauh berkurang ya. Kayak sekarang gak ono kelitikannya, cuma kalau mesin idling jadi ada klutak gitu. Mungkin ya sudah waktunya pakai 1 lagi, jadi penulis ada rencana mau pakai 1 lagi sih. Apa maneh ya wes lah sementara itu ya. Mau untuk motor matic, mau untuk motor lagi, mau untuk mobil, rekomendasi penulis sama semua ya. Coba meseran SAE atau meseran B40, terutama nyoba meseran B40 dulu untuk merasakan ya. Kalau tarikan kurang enak, bukan karena terlalu kental ya, coba meseran SAE 40. Tentu ya kalau bisa 5% Gasoligi 1000, 10% Vilma minim ya, Vilma atau KCO. Vilma atau KCO ini akan membantu membuat suara mesin lebih halus ya. Kalau meseran B40 bisa bikin mesin halus, setelah campuri Vilma atau KCO, wah jadi jauh lebih halus lagi. Ya wes lah, itu aja. Maaf kacau. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.